Suatu malam, seorang inspektur asal Hong Kong bernama Lee berhasil menggagalkan penyelundupan artefak kuno yang berharga. Tapi, salah satu penjahat bernama Sang berhasil melarikan diri. Di tempat lain, Komandan Thomas mengucapkan salam perpisahan kepada konsultan Han yang sebentar lagi akan ditugaskan di Amerika. Tak lama kemudian, Inspektur Lee datang melaporkan kalau mereka berhasil menggagalkan penyelundupan artefak kuno. Setelah itu, Lee bertemu dengan anak konsultan Han bernama Soyeon. Soyeon marah karena Lee tidak ikut ke Amerika. Lee memberikan sebuah kalung sebagai permintaan maaf. Lalu Lee berjanji kalau Soyeon akan baik-baik saja di Amerika. Hong Kong forever. To Hong Kong. 2 bulan kemudian di Los Angeles, Amerika, seorang detektif bernama Carter sedang bertransaksi dengan seorang penjual bom. James berpura-pura sebagai pembeli untuk menangkap Clips. Tak lama kemudian, polisi patroli lewat, lalu mencurigai mereka sedang bertransaksi. Karena panik, Clips mengancam akan menembak Carter. Tapi Carter berhasil memukul Clips. Setelah terjatuh, Clips menembak polisi, lalu melarikan diri. Dengan sigap, Carter menembak ban mobil Clips. Setelah Clips keluar mobil, Carter menembak mobil tersebut sampai meledak. LAPD, you under arrest. Keesokan harinya di kantor konsulat Cina, Han mengantar anaknya ke mobil untuk pergi ke sekolah. Bye. Bye. Di jalan, seorang polisi mengarahkan mobil Soyeon ke jalan lain. Kemudian, seorang polisi lainnya menghentikan mobil Soyeon. Just rush hour. Polisi tersebut adalah penjahat Sang yang ingin menculik Soyeon. Di tempat lain, petugas dari FBI melapor kepada konsulat Han kalau saat ini putrinya diculik. Di kantor konsulat, FBI mencoba meyakinkan Han kalau putrinya pasti bisa mereka selamatkan. Tapi, Han meminta agen FBI mengizinkan salah satu anggota Han, yaitu Inspektur Lee, ikut dalam misi penyelamatan putrinya. He's already on the plane. Agen FBI yang tidak mau pekerjaan mereka terganggu menyuruh kepala polisi untuk mengirim salah satu anggotanya untuk menemani dan berpura-pura mencari putri konsulat. Sampai FBI berhasil menyelamatkan putri konsulat. Kemudian, kepala polisi menyuruh Carter untuk pergi menemui FBI. Thank you, Cap. Woo! Congratulations. Dengan bangga, Carter berkata kepada temannya kalau FBI membutuhkan Carter. Ketika bertemu agen FBI, Carter mengira akan menangani kasus penculikan putri konsulat. Tapi ketika mendengar agen FBI ternyata menyuruh Carter mengurus Lee, Carter langsung kesal. Di bandara, Carter makin marah karena Lee tidak bisa bahasa Inggris. Show bag in the back. Di jalan, Lee meminta Carter untuk mengantar Lee ke kantor konsulat. Tapi Carter tidak bisa karena perintah dari agen FBI. That's one place you can't go. Kemudian, Carter membawa Lee ke Chinatown agar Lee merasa nyaman. Sementara Carter mencari informasi tentang penculikan Soyeon. Informan berkata kalau ada sebuah kelompok yang membeli senjata dan bom. Lalu, Carter panik melihat Lee sudah tidak ada di tempat. Lee! Kemudian, Carter mencoba mengejar Lee yang sudah pergi naik bus turis. Carter berhasil menangkap Lee, tapi karena Carter terlalu banyak gaya, Lee berhasil melarikan diri lagi dari Carter. Get out of my way! Watch out! Watch out! FBI, stop this butt! Hey, kid, get back in here. Sit down. FBI, I need this motorcycle. Carter berhasil mengejar Lee,
lalu menodongkan senjata. Tapi Lee berhasil merebut senjata tersebut. Ketika bertengkar, pengemudi taksi marah. Lalu mereka mengaku kalau mereka polisi. I'm just showing him how to take a gun from a suspect. Setelah itu, Carter marah karena Lee berpura-pura tidak bisa bahasa Inggris. Lee juga marah karena Carter tidak membawa Lee bertemu dengan konsulat Han. I'ma kick your ass. Kemudian, Carter membawa Lee ke tempat biliar. Carter menyuruh Lee mengikuti perilaku dan perkataan Carter. What's up, my nigga? What's up? Carter membawa Lee ke sebuah ruang judi. Lalu Carter mengancam pemilik biliar. Kemudian, Carter menyuruh Lee menunggu di luar. Setelah Lee keluar, ternyata pemilik biliar adalah sepupu Carter. Di luar, Lee mencoba akrab dengan pelayan. Lee mengucapkan apa kabar negroku. Mendengar itu, tentu saja semua orang marah, lalu berkelahi dengan Lee. Setelah itu, Lee memanggil Carter, kemudian Carter berpura-pura hebat lalu pergi. Next time I come in here, y'all better clean this shit up. Di sebuah toko, Carter memborgol Lee agar tidak kabur lagi. Tapi, lagi-lagi, Lee berhasil kabur dari Carter. Bean burrito. Lee pergi ke konsulat Cina, ingin bertemu dengan konsulat Han. Karena dilarang masuk, Lee terpaksa melumpuhkan kedua penjaga. I'm sorry. I'm sorry about this. Mendengar penjaga diserang, agen FBI menyembunyikan Han ke lantai 2. Sementara, Lee berhasil menyelinap masuk ke dalam. He went over. Kemudian, Lee memanjat, lalu melumpuhkan agen FBI dan bertemu dengan Han. Don't move. 对不起，我来晚了。 Kemudian, Han menjelaskan kepada agen FBI kalau Lee adalah orang yang ditunggu Han. I would like you to meet Detective Inspector Lee. Malamnya, Carter datang dengan mobil derek karena setir mobilnya dibawa Lee. Get out of the way. Don't make me get up out of this truck. Ketika Carter dimarahi agen FBI, Lee membela Carter karena sudah membantu Lee. We're on top of it. We're gonna get your daughter back safe and sound. Kemudian, Carter mencoba menghubungi atasannya ketika penculik menelpon meminta tebusan. Lalu, agen FBI menyuruh Carter terus berbicara agar bisa melacak lokasi penculik. 620 South Broadway, downtown. Setelah mendapat lokasi, FBI langsung menyerbu tempat tersebut. Lee tahu kalau itu hanya jebakan, tak lama kemudian, bom meledak. Sir, the area is secured. Lee dan Carter langsung mengejar Sang yang berlari ketika melihat Lee. Di Perancagedun, Sang menjatuhkan detonator. Lalu, kaki Lee terjepit. Tak lama kemudian, mereka berdua jatuh. Sang berhasil melarikan diri dengan sebuah mobil. Because of you, he got away. Kemudian, Carter mendatangi Tanya yang sedang berlatih menjinakkan bom. Untuk menanyakan alat yang dijatuhkan Sang. Tanya mengatakan kalau alat yang dipegang Carter adalah detonator. It's a remote, could be nitro cal, could be crossed. Setelah mengetahui kalau benda itu detonator, Carter langsung pergi menemui Clips di penjara. Awalnya, Clips tidak mau memberitahukan siapa yang membeli bom dari Clips. Tapi, ketika Lee memohon demi nyawa anak kecil Soyeon, Clips memberitahu kalau pembeli bom bernama Juntao di restoran Cina. Di konsulat Cina, Sang menyuruh Han mengantar uang tebusan ke restoran Cina di Chinatown. They gonna recognize me. Okay, I'll wait 5 minutes. Di restoran, Carter berpura-pura sebagai pengacara Juntao. Juntao adalah pemimpin dari organisasi kejahatan dari penjahat Sang. 有人在下面找郑涛，带他上来。 Tak lama kemudian, Lee menyusul Carter ke dalam restoran. Lee melihat kalung Soyeon di leher salah satu pelayan. Lalu, seseorang memanggil Carter menemui Juntao. Di belakang restoran,
para penculik membawa Suyong ke tempat lain. Sementara, Han dan agen FBI pergi ke restoran Cina. Di suatu ruangan, Carter dipukuli beberapa orang. Setelah mengetahui Carter seorang polisi, Sang menyuruh anggotanya membunuh Carter. Lee berpura-pura menjadi pelayan ketika Carter hendak dibunuh. Lalu Lee menyelamatkan Carter dan mereka berdua bertarung. Kemudian, Lee dan Carter melarikan diri karena penjahat menggunakan senjata api. Di dapur, para penjahat menembak tabung gas, membuat dapur restoran meledak. Agen FBI yang baru tiba marah karena mereka berdua menggagalkan rencana FBI. Di kantor konsulat, agen FBI menyuruh Carter kembali ke kantor kepolisian. Now, go down there. assignment, Carter. Sementara, Lee akan dipulangkan ke Cina besok. 他们送你去机场。 Sorry, man. Carter yang tidak mau menyerah begitu saja, meminta bantuan Tanya untuk mencari tahu di mana penculik akan menyerahkan Soyeon. Okay, Carter. Di kantor konsulat, teman dekat Han yaitu Thomas datang untuk menyemangati Thomas. Tak lama kemudian, Sang menyuruh Han untuk membawa uang tebusan malam ini di pameran artefak Cina. Pay the money. Sementara itu, Carter menyamar sebagai teknisi pesawat, lalu menyuruh pramugari untuk menunda keberangkatan. Kemudian, Carter mencoba membujuk Lee pergi menyelamatkan Soyeon. Don't leave Agent Whitney's side. I understand. Ketika berpidato, Han tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Lalu ketika Thomas menggantikan Han, Carter berkata kalau Carter melihat Thomas di restoran Cina. I'll be right back. Kemudian, Carter menyuruh semua yang hadir untuk keluar karena ada bom. The LAPD. Chris, we got Carter down here. May I? Mendengar ada bom, tentu saja semua orang panik, lalu keluar gedung pameran. Kemudian, Lee melihat Sang memberikan detonator kepada Thomas. Lalu Lee mengetahui kalau Thomas adalah Juntao. Juntao! Thomas mengancam akan meledakkan Soyeon jika ada yang berani macam-macam. Semua orang terkejut mengetahui Juntao adalah Thomas. Terutama Han, yang menganggap Thomas seperti saudara. Diam-diam, Carter mencari mobil yang membawa Soyeon. Setelah melumpuhkan penjaga, Carter mencoba membuka rompi yang berisi bom. Tapi Soyeon melarang karena bom akan meledak jika rompi dibuka. Kemudian, Carter membawa mobil tersebut ke dalam pameran, lalu menyuruh Thomas menekan tombol agar sama-sama mati. Junta! Huh? I got your bomb right here. Tanya memberi isyarat agar Lee membawa Soyeon untuk membuka rompi Soyeon. There's a trigger on this vest. Thomas pergi ke atas untuk mengambil uang tebusan setelah membunuh semua agen. Need some help down here, damn it! Setelah berhasil melepas rompi di tubuh Soyeon, Lee berniat membawa bom tersebut ke Thomas. Tapi, beberapa anggota Thomas mencoba memecahkan artefak. Lalu Lee berusaha melawan sambil menjaga artefak. Usaha Lee menjaga artefak sia-sia, karena artefak itu pecah kena tembak. Sementara itu, Thomas menyuruh helikopter menjemput Thomas di atap. Di ruang atas, Carter berhasil menyudutkan Sang. Lalu, Sang mengajak untuk berduel tangan kosong. Tapi Carter tahu kalau itu hanya tipuan si Sang. Kemudian, Lee berhasil mengejar Thomas, lalu mereka berdua jatuh.
Tak lama kemudian, rompi terlepas dan Thomas mati karena terjatuh. Sementara Lee selamat setelah Carter menarik kain untuk menampung Lee. Setelah itu, Han berterima kasih kepada Lee karena berhasil menyelamatkan So-young. Tapi So-young marah karena Lee terlalu lama menyelamatkan So-young. Keesokan harinya, agen FBI mencoba mengajak Carter bergabung dengan FBI. Tapi dengan bangga Carter menolak karena Carter seorang polisi Los Angeles. I'm LAPD. Setelah menyelesaikan kasus penculikan, Carter pergi liburan ke Cina bersama Lee. May I offer you some peanuts? Shishini. Kalau kalian jadi polisi, kalian mau jadi polisi seperti Carter atau Inspektur Lee? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.